Yang menjadi kelebihan dari HSLPO LTE300 ini adalah LTE band-nya. List time di sini 12, awalnya adalah hour atau jam, kita tempatkan menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Kali ini kita akan bahas sebuah router dan mereview sebuah router serta cara settingnya. Cara setting yang sederhana buat kita semua, yaitu router HSLPO LTE300. Router yang terdiri dari dua buah antena, kemudian ada 3 RJ45, satu untuk WAN dan 2 untuk LAN. Di bagian bawah terdapat kartu SIM, yaitu menggunakan kartu SIM normal. Bisa lihat kartu SIM normal, dan di sisi belakang bagian kiri ini adalah lubang untuk reset. Sahabat semua, di bagian depan ada 5 indikator. Di bagian depan ini ada 5 indikator. Indikator yang pertama ini adalah power. Indikator yang pertama ini adalah power on off. Kemudian indikator yang kedua ini adalah jalannya internet. Indikator yang ketiga adalah wifi-nya. Indikator yang keempat itu LAN, dan indikator yang terakhir ini adalah sinyal 4G. Oke, di bagian atas ada 2 tombol, yaitu tombol untuk powernya, tombol on dan off-nya, kemudian 1 tombol untuk WPS atau wireless protect setup. Jadi kita bisa login menggunakan password dan juga PIN dari WPS. Oke, itulah HSLPO LTE300. Kita bisa lakukan setting untuk mengganti IMEI, dan kita bisa menggunakan kartu dari Orbit serta paket Orbitnya. Ini adalah kelebihan dari HSLPO LTE300. Kita juga bisa menggunakan antena outdoor karena antena ini bisa dilepas. Antena yang bawaan ini kita bisa lepas dan kita bisa mengganti dengan antena outdoor. Yang pernah kita uji adalah antena outdoor low periodik dari Lintratek dan juga Huawei, serta antena grid lokal atau Yagi Grid. Oke sahabat semua, di paket juga terdapat 1 buah kabel USB converter. Jadi kita bisa menggantinya dengan kabel USB ini yang sudah ada colokan jacknya yang pas, dan kita bisa menyambungkan dengan power bank ataupun sumber listrik yang lain. Kemudian 1 buah LAN dan sudah tentu adaptornya. Oke sahabat semua, kita akan lakukan settingan penting. Banyak yang menanyakan juga kenapa ini disconnect atau sering RTO atau sering putus koneksi, ataupun menanyakan tentang low band dan juga menu-menu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan HSLPO LTE300 ini. Simak terus. Oke sahabat, kita akan lakukan settingan HSLPO LTE300 desktop atau di laptop saat ini. Kita sudah terkoneksi dengan nama wifi-nya. Nama wifi default-nya adalah LT300N. Ini kita sudah lakukan perubahan khusus untuk nama wifi. Dan kita sudah terkoneksi. Kita coba untuk melihat IP address-nya 192.168.1.1. IP address ada di bagian bawah dari device ini. Oke, password bawaannya adalah admin, dan kita akan login. Sahabat bisa lihat admin, dan kita klik login. Oke, di sini langsung masuk ke sistem AT Command-nya. Dan sebelum kita masuk ke AT Command, oke, kita pisahkan dulu. Kita salin dan masuk ke sini. Kita akan masuk ke menu general. Menu general ini adalah beberapa settingan penting. Di antaranya adalah submenu APN, enable untuk kita ke 4G only. Kemudian yang menjadi kelebihan dari HSLPO LTE300 ini adalah LTE band-nya. Sebelumnya off begini, kita harus on untuk seleksi band-nya. Dan kali ini kita lock ke band 8. Oke, APN-nya masih auto dan yang lainnya dibiarkan secara default. Yang penting band frekuensi kita sesuaikan dengan band frekuensi di BTS lokasi. Kebetulan di sini yang bagus band 8 sehingga kita lock ke band 8. Kita klik save dan apply. Oke, save dan apply. Jalan seperti begini untuk mengkonfigurasi dan sudah ready. Tahapan selanjutnya adalah kita ke data setting. Data setting ini sahabat bisa lihat, jika sahabat membatasi paketnya dalam 1 bulan berapa GB, kita bisa set di sini. Oke, kemudian di menu one mode ini protokol DHCP-nya. Kemudian hostname ini adalah nama routernya, bukan nama wifi-nya. Oke, kemudian menu advance ini juga kita bisa
mengganti DNS. Misalkan di sini kita menggunakan DNS Google. Oke, dan alternatif DNS-nya apa? Ini adalah salah satu contohnya. Yang berikut adalah kita di menu repeater. Jika kita gunakan sebagai mode repeater, maka ininya enable, jadi bisa berfungsi sebagai repeater. Kemudian yang paling penting adalah membuat nama WiFi di menu wireless 2,4 GHz. Kita akan on, kemudian ini adalah nama WiFi-nya atau SSID. Sahabat bisa lihat di sini. Oke, HS300. Kita bisa memberi nama WiFi di sini. Kemudian enkripsinya WPA, WPSK, WPA2, PSK. Password juga kita bisa ganti di sini. Yang paling penting kita klik on di Advanced ini. Di sini pada mode 2,4 GHz kita setting di end only sehingga tidak bergeser dan tidak menyebabkan diskoneksi. Kemudian di channelnya kita pilih channel 11 karena country code-nya kita sengaja pakai untuk yang USA. Kemudian channel width kita tempatkan di 20 MHz. Sahabat bisa ikut persis untuk menghindari diskoneksi ataupun loss. Kemudian separate client ini kita on agar di antara klien bisa terpisah dan saling tidak mengganggu. Oke, itu menu yang paling penting. Settingan yang paling penting pada menu general setting. Kemudian kita lanjut kepada advanced setting. Advanced setting ini jika yang lain belum dibutuhkan, kita hanya sedikit setting pada DHCP server. DHCP server ini kita on dan list time di sini 12, awalnya adalah hour atau jam, kita tempatkan menit. Apa tujuannya? Agar router selalu merefresh dalam jangka waktu dekat sehingga tidak terjadi blank atau putus koneksi atau router bengong. Itu caranya. Kita klik save and apply. Jadi posisikan list time ini pada min atau minute atau menit. Jadi jika kita tempatkan di hour berarti lama karena dalam hitungan jam. Oke, di posisi min dan kita klik apply dan save. Oke, itulah settingan yang paling penting. Kemudian kita lihat di menu sistem. Menu sistem ini seperti biasa, yang paling penting kita ke time zone, dan karena kita di Indonesia Timur sehingga kita memilih plus GMT plus 9. Indonesia Tengah GMT plus 8 dan Indonesia Barat GMT plus 7. Itu yang paling penting untuk dilakukan settingan. Oke, sehingga router terbaca untuk lokasi masing-masing. Itulah settingan untuk Serpo LT300 dengan tujuan untuk melakukan logband, kemudian kita bisa lakukan memaksimalkan performa tanpa harus putus koneksi. Yang lainnya juga sahabat bisa lihat sendiri ada menu cost. Menu cost ini kalau kita on, ini untuk membatasi paket klien atau paket pelanggan. Jika pelanggan kita batasi 1 Mbps, maka ini berlaku untuk semua, bukan per SSID atau bukan per pelanggan. Jadi kita off dulu karena kita belum membutuhkan. Oke, di menu diagnostic tool adalah trace route-nya untuk menguji apakah perjalanan paket atau bandwidth di router ini berjalan baik atau tidak. Misalkan IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan kita klik trace route, maka ini adalah hasil perjalanan paket bandwidth yang masuk ke dalam router 4G Serpo LT300 standar normal. Karena masih 0,044 ms, artinya masih cepat dalam pengiriman paket atau trace route atau rute pengiriman bandwidth-nya. Oke sahabat semua, AT Comment ini misalkan kita belum masuk ke AT Comment, ini adalah link lengkapnya, tinggal masuk, klik copy dan paste. Dan yang paling penting setelah kita mau melakukan AT Comment ke kode tertentu, misalkan kita harus buka mode developernya dulu. Oke, setelah kita membuka, kita paste saja, klik enter, maka dipastikan oke seperti ini. Artinya kita sudah siap untuk melakukan AT Comment di kebutuhan tertentu, misalnya logband ataupun mengganti email dan lain-lain. Untuk mengganti email atau untuk cek email ini kita menggunakan kode ini. Nanti sahabat bisa lihat di website Munir TV menu download, AT Comment-nya sudah lengkap di sana. Kemudian untuk mengganti email, ini adalah emailnya dan kita isi email di sini. Oke, jadi yang ada tulisan di email ini kita input angka emailnya di sini. Kita bisa paste di sini, silakan isi emailnya ini dan klik AT Comment atau enter. Cara mengganti emailnya sederhana saja seperti itu. Untuk video lengkap di CPA
200 HS Airpo di video sebelumnya sudah ada. Oke, kemudian di sini juga ada log band. Namun di HS Airpo LT 300 ini kita tidak butuh log band. Kenapa? Karena di menu general di sini sudah ada menu untuk log band sehingga kita tidak perlu menggunakan AT comment. Oke, sahabat semua, itulah performa dari HS Airpo LT 300. Kita masih terkoneksi dengan HS 300 ini. Dan kita coba untuk online, sahabat. Apakah sudah bisa ready? Nah, ini sudah bisa. Dan kita coba speed. Oke, sahabat, ini adalah nomor orbit. Di bagian di sini ada muncul logo orbitnya. Dan kita klik di menu belanja. Kita mau beli satu paket yang kecil saja, 10 GB untuk 7 hari, 21.000. Oke, kita klik sekali beli dan kita sudah mengisi pulsa biasa. Pulsa biasanya saldonya ada 27.000, kita bayar pakai saldo pulsa biasa. Oke, sudah sukses. Kita bisa back dan menunggu berapa saat sampai internetnya ada muncul. Oke, kita sudah mengisi paket, menunggu sampai paketnya ini ready. Sekarang masih 0 dan sudah muncul. Oke, sahabat bisa lihat 10 GB internet orbit, 10 GB untuk melakukan uji di HS Airpo LTE 300. Kita sudah mengganti email. Oke, sahabat, kartu orbit ini kita akan pasangkan ke HS Airpo LTE 300. Ya, kita sudah isi paket pulsanya dan kita akan tempatkan di tempat rangkanya ini karena yang lama sudah hilang. Ini adalah rangka dari kartu yang lama juga. Ini kartunya sudah masuk, tinggal kita dorong saja di sini. Oke, sudah siap dan kita akan colok, dia muncul. Oke, full bar karena BTS-nya dekat, sahabat semua. Kali ini full bar dan kartu yang sebelumnya kita pasang adalah kartu Bayu, kita sudah cabut. Dan terpasang ini adalah kartu orbit dan kita akan uji. Sahabat semua, kita akan connect dengan HS 300. Ini adalah nama WiFi dari HS Airpo LTE 300 dan langsung terhubung, sahabat. Jika masih terhubung dengan HS 300, kita uji dengan kartu orbit ini apakah worth it atau tidak. Nah, bisa jalan, sahabat. Berapa speed yang kita akan dapatkan? Download jalan di atas 7, pingnya 65, jitternya 11. Jadi kalau secara spesifikasi LTE-nya dari ping dan jitter dengan kartu orbit ini masih standar. Download 8,32, sahabat. 8,32 dan uploadnya saat ini jalan 15. Ini lumayan jos dengan kartu orbit dan paket orbit. Jadi paketnya benar-benar hanya orbit, tidak ada paket lain. Kita menggunakan speed test Ookla di speedtest.net.id. Kita masuk dengan speed test untuk performa dari HS Airpo LTE 300. Ini menggunakan kartu orbit karena untuk mengganti email orbit kita sudah menggantinya, sehingga saat ini kita jalan dengan menggunakan kartu orbit dan paket orbit, bukan paket lain, sehingga paket orbitnya sangat berefek atau bekerja pada HS Airpo LTE 300 ini. Oke, unduhannya pingnya 67, unduhannya 3,84 dan unggahannya tembus 10 Mbps, 11,41 Mbps. Oke, ini performa yang sudah maksimal di saat traffic yang padat di sore hari, BTS di desa yang memang BTS-nya low. Semoga bermanfaat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.